sekarang saya agak ini nih, agak teknis ke kontennya, ke Mas Irsan. Saya pernah baca blog Mas Irsan tentang ideologi ya, ideologi kepustakaan, bisa diuraikan nggak lebih dieksplor gitu, lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan ideologi versi Mas Irsan? Monggo, terserah ngomong apa aja yang rileks, yang nyantai, kita nggak perlu yang ini berat-berat. Ya, saya lupa juga ya, tapi saya sambil berusaha mengingat. Ya memang saya pernah menulis itu, kayaknya diterbitkan di blog pustakawan blogger juga ya, terkait ideologi pustakawan. Nah kalau saya memang sebetulnya menganggap pustakawan ini kan juga harusnya tampil sebagai orang yang punya passion dalam hal pengetahuan atau passion for knowledge. Artinya karena kita ini punya passion ke situ, maka penting juga untuk memiliki suatu pengetahuan yang spesifik atau spesial untuk kita salurkan di tempat kita, di lingkungan kita. Dan sebetulnya memang visi kita, misalnya karena saya ada di lingkungan perpustakaan umum, tentu kita maunya akses terhadap ke buku itu tidak terbatas, sehingga siapapun yang mau masuk di sana itu bebas dan tidak ada unsur-unsur yang sifatnya kaku, birokratis, dan itu harus dimulai dengan sebuah pemikiran, sebuah ideologi yang menganggap bahwa perpustakaan umum ini juga sebagai ruang bebas nilai atau tempat yang bisa membicarakan banyak hal. Kalau boleh saya bilang, perpustakaan umum itu ibaratnya universitas rakyat, dan ada yang bilang seperti itu juga, saya lupa siapa yang pernah menuliskan seperti itu. Jadi ketika kita berada di perpustakaan umum, suasana atau nuansa yang muncul adalah egaliter, seperti saat ini yang kita lakukan pada diskusi kali ini. Jadi ideologinya bukan bersifat eksklusif, tetapi bagaimana kita menampilkan diri sebagai orang yang punya ide dan pikiran yang bisa mengakomodir banyak orang secara egaliter. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi karena saya lupa juga apa yang kemarin saya tuliskan terkait itu. Intinya saya membangun sebuah tulisan, sebetulnya ada visinya juga, karena beberapa yang saya bikin blog itu Mas, bukan hanya akun pribadi sebetulnya, misalnya kulimaspul.com dan Rekam Berdaya, itu semua ada visi-visi tertentu, karena saya meyakini juga bahwa knowledge is power, pengetahuan adalah kekuatan. Jika kita ingin menguasai suatu daerah atau menguasai wacana, tentu kita membangun kekuatan lewat media, lewat blog juga seperti ini. Saya kira begitu Mas Yogi. Oke Mas Irsan, saya bisa ke Mas Purwo nggak? Ya silakan. Mas Purwoko, saya sapa nih Mas Purwoko, mana ya? Halo Mas Paijo. Mas Paijo belum aktif ya? Oke, ada Mas Iwan nih, Sekjen Ikatan Asosiasi ini ya, Sarjana Ilmu Perpustakaan. Iwan ini nih di bawah saya sih, tapi dulu pas zaman ICS juga udah mulai aktif. Jadi zaman jadul tahun 90-an ya, zaman apa itu, zaman kalau bendua atau apa gitu. Terus beberapa nih udah sekitar 70-an. Ada dari Pekalongan itu tempat lahir saya, Mbak Setiati, Mbak Rina ya, Medan, Mbak Rina Devina.
ini saya nggak tahu Mbak Rina itu blogger atau bukan, tapi tulisannya itu sering dimuat di media massa gitu. Oke, sekarang sampai sini Mas Murad lagi deh. Mas Murad, halo Mas Murad. Ya, halo. Ya. Halo Mas Murad. Mas Murad bisa cerita nggak Mas Murad? Tadi kan Mas Murad motivasinya agak berbeda ya, tapi lebih ke profesional dalam arti monetize ya Mas ya. Bisa nggak sih Mas Murad berbagi sedikit ke kita hitung-hitungannya gitu? Itu gimana sih Mas kalau misalnya sebuah tulisan mungkin dapat iklan atau gimana ya nanti dapetin. Terus terang saya blank sama sekali dan teman-teman juga pasti banyak yang ngeblank. Kok ternyata blog itu bisa dibikin dibikin duit lah, quote and quote gitu Mas. Monggo Mas cerita yang dengan bahasa yang gampang dan mudah dipahamin aja buat teman-teman. Ya, jadi sebenarnya blog yang bisa diikutkan monetas itu sekarang itu harus ini teknis dulu ya, berumur 6 bulan. Ya, siap. Nggak apa-apa, Mas. Domainnya harus berumur 6 bulan. Itu nggak tahu sekarang masih tetap atau berubah nggak, kayaknya masih sama 6 bulan, dan itu harus yang berbayar. Misalnya Kang Yogi kan Yogi Hartono sisi lain WordPress.com. Itu nggak bisa ya? Nggak bisa, harus di .com. Kalau dulu masih bisa, sekarang udah nggak bisa. Nah, siap. Lalu masuk ke konten. Kontennya itu harus original, punya sendiri. Itu nggak boleh konten orang lain, boleh tapi dikasih sumber dan ada izinnya. Itu. Nah, secara teknis tulisannya itu. Nah, kemudian masuk ke iklan. Nah, misal iklan itu sebenarnya dia ngambil kata kunci dari tulisan kita. Misalnya tulisan kita tentang perpustakaan. Ketika membaca, taruh di situ ada satu artikel literasi digital. Dan ketika orang membaca itu, iklannya itu sesuai dengan yang konten kita. Misalnya ada yang penerbit, dia beriklan di Google AdWords, itu bisa tampilkan di situ, keluar sendiri sesuai dengan kata kunci artikelnya. Nah, itu perhitungan detailnya mungkin nanti bisa lihat sendiri aja di google.com/AdSense ya. Tapi intinya gini, setiap ada artikel dibaca dan iklannya keluar lalu diklik, itu akan dihitung biasanya nanti ada cost per kliknya gitu, CPC-nya. Saya ambil singkat biar gampang ya. Jadi misalnya satu klik itu taruhlah $1. Tapi sebenarnya kecil ya kalau Indonesia. Nah, misalnya ada satu pembaca membaca literasi digital, terus ada keluar iklan, misalnya katakanlah penerbit, terus diklik iklannya. Satu klik $1. Kalau 10 orang berarti $10. Nah, diakumulasikan selama minimal $100 baru bisa dikirim. Selama sebulan itu misalnya ternyata dapat 200, ya berarti dikirim. Nah, misalnya ternyata cuma dapat sebulan itu 50, diakumulasi bulan depannya gitu. Sampai 100 baru bisa dikirim. Sistemnya iklan keluar sesuai kata kunci artikel kita. Itu aja sih sebenarnya. Oke, siap ya. Dalam sebulan itu kira-kira berapa Mas? Memang sih agak susah ya, kadang karena bisa off, bisa apa gitu. Tapi rata-rata kalau yang buat profesional gitu, yang udah monetize itu berapa Mas? Bisa tahu nggak angka minimal aja lah? Minimal $100. Kalau dirupiahkan berarti berapa tuh? Berarti lumayan juga ya. 14.000 ya? Iya, itu dikirim dari Google-nya ya, minimal 100. Siap. Tapi sekarang kan udah banyak ya, ada YouTube juga udah bergabung sekarang. Oh iya, dulu saya pernah waktu itu datengin manajer kontennya YouTube tuh ke CNN, terus kita ngobrol ya. Ternyata memang hitung-hitungannya kompleks kalau YouTube. Jadi misalnya gini nih, ada peristiwa Jokowi meresmikan X gitu. Itu kan peristiwa umum dan itu banyak. Beratus-ratus orang ngirim cepet-cepetan. YouTube nggak mau bayar karena nggak ada sisi ininya loh, sisi diferensialnya. Dianggapnya sama. Jadi katanya gitu. Jadi mereka nggak bayarnya itu yang unik dan cepet-cepetan. Yang kedua ada sisi sisi menariknya. Nah kalau misalnya ngeblok yang bagus itu seperti apa Mas Iksan? Mas Murad ya, karena Murad kan yang satu-satunya yang monetize ya, yang lain masih yang sekedar hobi atau pelampiasan katarsis segala macam. Kalau menurut Mas Murad seperti apa sih yang bisa menarik like segala macam banyak? Kalau saya sih gini ya, pengalaman saya sih sebenarnya
Dulu saya tuh nulis tuh sesuai kata kunci. Jadi yang lagi, yang lagi rame di Google itu apa? Misalnya kita lihat di Google Trend. Google Trend itu kan ada tuh, yang trend biasanya apa? Ya. Nah, atau siap. Di Google AdWords itu kan ada tuh. Misalnya saya selalu ngecek misalnya kata kunci buku. Ternyata pengiklannya sedikit ya, pencarinya sedikit. Jadi dalam sebulan tuh yang nyari cuman 500 orang misalnya ya. Jadi saya itu paling triknya ya. Nah itu siap, terus lanjut. Nulis berdasarkan itu misalnya. Tapi setelah saya jalani kesini, akhirnya wah kalau saya gini nulis kesiksa banget nih. Jadi saya sesuai target market gitu. Akhirnya setelah setahun 2 tahun ya saya menulis bebas. Nah, bagaimana biar mendatangkan banyak pengunjung ya? Sebenarnya yang banyak dicari dan bisa dilihat dari kata kunci itu yang Google AdWords itu. Tapi gini Pak Kang Yabi, siap. Oke. Itu kan saya yang jadi saya tuh punya blog bukan satu kan, jadi punya lebih dari 20. Banyak ya? Iya, jadi bukan hanya. Nah, saya beda dengan yang lain. Kalau saya punya blog tuh rahasia, nggak pernah saya publish, kecuali yang punya murmulana.com. Kalau yang lain, saya nggak pernah ini punya blog saya nggak pernah. Dari misalnya dari punya 20 sampai 30 blog itu punya hosting sendiri juga, punya ini sendiri juga ya, saya nggak pernah. Karena marketnya tuh satu ke luar negeri. Nah, yang Indonesia paling murmulana.com aja. Yang lain, yang luar negeri itu apa aja? Misalnya saya desain misalnya desain rumah lah, gitu. Desain rumah, misalnya kayak gitu. Terus wiring diagram, terus manual. Nah, ada salah satu nih koleksi kan saya di perpustakaan tuh ada koleksi referensi itu salah satunya manual ya. Nah, ternyata saya mengumpulkan manual user guide itu. Indonesia kan jarang ya kalau punya beli barang itu jarang baca manual user guide. Tapi kalau orang luar negeri itu ternyata dia tetap baca manual user guide dan dia mencari. Nah, saya mengkoleksi itu ditulis dalam sebuah blog ya, alhamdulillah dapat dari situ. Saya hanya menulis tentang manual user guide. Manual user guide kan free kan. Tinggal kita itu aja diolah dengan bahasa kita. Salah satunya itu 3 diantaranya Mas. Senang sekali ya mendapat insight dari Mas Murad nih. Dan sebenarnya bukan hanya satu ya, bukan hanya Google sih banyak. Waktu itu ikut saya misalnya salah satunya ya, Infolink, Citika itu pengiklannya ya. Jadi saya dari situ mulainya. Saya pernah membuat khusus desain perpustakaan aja, kursi apa. Tapi agak sedikit pengunjungnya. Jadi saya lebih akhirnya ke desain umum gitu. Desain rumah umum gitu. Oke. Saya ke Mbak Lutfi, ada nggak Mbak Lutfi? Halo Lutfi? Ya, halo. Saya tertarik nih headline tagline-nya Mbak Lutfi tentang sang pustakawin gitu. Mungkin teman-teman juga penasaran nih. Ayo lu tanggung jawab lu, apa sih maksudnya gitu loh. Awas jawab yang menarik loh, biar teman-teman nggak penasaran lagi apa itu sebuah harapan, hope gitu, mirip Obama kan kampanyenya hope gitu, atau gimana Mas? Mbak Lutfi ya, Lutfi sang pustakawin, ya kan judul blognya kan seperti itu. Ya, Ayo lo jawab Lutfi. Lutfi. Oke, ini Lutfi ya, Lutfi. Ya, ini adik angkatan saya nih di Unpad. Oke, silakan. Ya. Jadi waktu pas kuliah itu kan ada salah satu dosen namanya Pak Dian Sinaga. Nah, beliau itu ini suka menyebut kita ini pustakawan dan pustakawin. Nah, dari situlah sebenarnya terinspirasi kata-kata pustakawin sebenarnya gitu. Cuma itu. Jadi terus kemudian jadiin tagline blog. Tapi teman-teman memang menarik ya frasa pustakawan, atau kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kan librarian ya, saudara tirinya itu archivis ya, arsiparis gitu. Itu kalau di Amerika itu dia bermakna agak gender teman-teman, agak mohon maaf ya, ini kan saya ngomong adanya, ini banyak penelitian ada itu, dia bermakna agak ke
perempuan, wanita, nggak selalu negatif ya, tapi maksudnya terlalu wanita. Jadi kalau di sana itu, kalau librarian ini asosiasinya itu memang pekerjaan untuk, ya mungkin karena perlu kehati-hatian kali ya. Kalau perempuan kan lebih, mohon maaf bukan rasis, bukan apa ya, tapi ini sekedar ini aja, butuh ketelitian segala macam. Tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak ya, nyampur ya, ada Yuan tuh, cowok tuh, maco tuh, ada dan lain-lain. Ini cuma sekedar ini aja ya. Terus Mas Purwoko belum ya, belum bisa saya sapa ya. Padahal rame loh kalau ada Mas Purwo, Kang Paijo. Udah masuk. Kang Paijo, halo. Saya sebenarnya mau mengekspor Kang Paijo nih dengan pos rondanya, tapi tadi agak susah masuk dia. Tadi ada Kang Paijo hadir tadi. Iya. Keluar lagi kayaknya nih. Keluar lagi ya. Berarti keluar masuk nih Mas Pur. Jaringannya apa ya? Kayaknya. Jaringannya ya. Berarti. Ya siap. Monggo. Halo. Yuan Mas Yogi. Oh ya Yuan. Jadi teman-teman, Yuan ini dulu, kalau nggak salah Yuan, kamu kan dulu punya blog juga Yuan ya. Zamannya multiple apa Pak? Yuan pernah cerita ke aku. Iya ada. Dulu ada blogspot. Dulu ada deh. Iya. Ada, cuman udah lama nggak aktif. Enggak, saya mau cerita ngelanjutin Mas siapa tadi? Pertanyaan kenapa? Mas Mur. Kenapa? Oh monetize, Mas Murad, iya silakan. Nah ini kayak teman-teman, ini Yuan bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau memberikan insight, tambahan segala macam, langsung aja nggak apa-apa. Monggo Yuan, silakan. Iya, dan ini juga yang ngerjain bukan saya. Waktu itu kan pasti banyak yang kenal Ridwan Hanif kan ya. Dia dulu pernah magang di Sivor. Oh iya, Ridwan Hanif. Oh keren tuh. Iya, jadi saya dapat ceritanya dari dia. Saya sih nggak pernah ngerjain langsung. Dia sebelum mulai di YouTube juga mulai di website untuk di monetize. Jadi pasarnya itu lengkap semua ada tuh. Dari kayak yang tadi soal domain gitu kan, domain yang harus 6 bulan dulu itu juga pasarnya ada yang jual tuh. Jadi ada yang jual domainnya, ada yang jual template-nya, ada bahkan sampai ke level artikelnya pun ada yang jual. Jadi sekitar $5 per artikel, karena duit paling banyaknya itu di bahasa Inggris gitu kan. Kalau AdSense Indonesia itu rate-nya kecil, tapi kalau rate-nya yang luar negeri itu lebih tinggi gitu. Nah pasarnya ada semua tuh, pasar dari mulai domain, pasar harga artikel, ada penulis lepas yang jualan artikelnya gitu. Tergantung kita mau ngebangun blognya dengan tema apa. Saya nggak tahu nyarinya di mana. Kalau mau cari yang kayak gitu bisa tanya Ridwan Hanifnya atau nggak tahu yang lain ada punya datanya atau enggak, harus nyarinya kemana. Bahkan ketika dia sudah monetize, sudah ada $100, $200 atau $300, itu pun ada juga pasarnya. Jadi nggak mulai dari nol. Kita mau mulai sesuatu yang sudah jadi gitu, yang sudah ada bulanannya $100 per bulan, itu pun ada semua pasarnya. Itu zaman dulu ya. Saya nggak tahu pasti sekarang kayak apa. Ridwan Hanif itu cerita ke saya tahun berapa itu, tapi saya juga lupa deh. Mungkin udah di atas 8 tahun lalu kali ya. Saya nggak ingat pasti itu. Itu dia. Pasarnya luas banget. Jadi kalau ada yang cuma mau nulis artikel, kalau ada yang kenal Ridwan bisa nanya tuh, jualan artikel tuh kemana. Kalau ada yang mau monetize, berapa kalau nggak salah harganya kalau misalnya yang udah jadi gitu ya, yang udah $100 per bulan. Kalau nggak salah bisa dijual sekitar 600 sampai 1.200 gitu per website ya, dikasih semua gitu ke sana. Kalau blog saya sih udah lama nggak ada Mas. Siap. Sengaja dulu. Gitu aja Mas. Siap. Jadi teman-teman, mungkin ada yang belum tahu ya, tapi sebagian mungkin udah tahu Ridwan Hanif itu seorang vlogger, YouTuber ya Mas Yuan ya. Dia spesialis di otomotif kalau nggak salah. Lumayan itu, lumayan inilah menasional gitu. Nah ini tentang profesi YouTuber atau medsos ini kan nggak kepikiran zaman saya. Ketika saya lulus dari JIP tahun
Saya lulus berapa ya, Krismon itu ya 98 itu internet masuk ya sekitar 95, jadi masih ini nih. Itu belum ada bayangan YouTuber bakal meledak. Jadi kalau misalnya bukan di sini teman-teman, di Amerika gitu, itu ada anggapan bahwa misalnya gini, konten adalah raja gitu. Ngapain kuliah-kuliah dulu, kalau dulu kan zaman Orde Baru atau zaman dulu kayaknya jadi tukang insinyur itu keren gitu ya, jadi namanya teknik elektro segala macam. Itu kalau di Amerika dia cuma bikin pipa bodok dampak begitulah. Dapat keuntungan itu yang pengisi kontennya, YouTube, Twitter, TikTok segala macam gitu. Jadi ini peluang buat kita yang bergerak di bidang sosial lah, konten segala macam sebenarnya bisa gitu. Ada banyak profesi-profesi menjulang gitu loh. Nah, tadi Yuan juga udah bilang ada pasarnya gitu, luas banget. Di sini ada blogger-blogger handal nih, ada sepertinya yang monetize juga Mas Fikru ya, dia punya .com juga dan teman-teman lain ya. Kalau saya sih terus terang marahkan lagi, tapi saya menarik. Saya selain bikin blog kepustakawanan, saya bikin blog daerah, namanya Ngerumit. Suatu saat ada yang japri, Mas mau nggak bikin koran gitu, tapi saya nolak karena kan terikat standar SNP ya, standar prosedur nggak boleh gitu. Tapi sebenarnya peluang itu banyak teman-teman kalau mau diseruisin. Benar kata Yuan dan Mas Murad gitu. Sekarang saya mau ke cuma 2 ya, yang lain Mas Danang belum muncul ya. Kang Yogi, ya itu ada pertanyaan tuh dari. Monggo, silakan langsung aja Mbak ya. Itu kita bebas. Siap. Kita egaliter aja lah. Iya. Nanti bisa dijawab Kang Yogi atau Mbak Luki. Siap. Atau di itu ya, di chat ya. Ya, ini di chat nih. Jadi saya bacain aja ya. Bacain deh pertanyaannya biar nanti. Gimana sih Mas Mbak mempertahankan napas di dunia blogger, terutama nulisnya sih? Itu bagus tuh, pertanyaan bagus dan aktual. Dari Kang Yogi dulu atau dari Mbak Luki? Kang Yogi dulu deh. Saya menahan nafas ya. Sebenarnya kan gini ya, tergantung pada tadi niat dan tujuan kita membuat blog. Kalau saya terus terang sebagai pelarian kan, pelepas katarsis saja. Saya di kantor kerja deadline, harus target segala macam, larinya ke blog. Jadi ya saya istilahnya nothing tulus, nggak terlalu, mungkin beda sama Mas Murad yang tadi kan butuh endurance karena memang harus monetize segala macam. Jadi dan menulis pun saya nunggu mood. Nggak tahu bagus apa enggak, tapi saya terinspirasi dulu pernah Gunawan Muhammad ngajarin atau siapa dulu di catatan pojok menulis yang dasar itu. Kalau kita basicnya nggak tahu apa-apa, nggak usah khawatir karena tidak ada yang tidak bisa nulis, yang ada ketidakmulaian kita untuk mencoba aja. Amatin ATM ya, amatin, tiru dan modifikasi. Nggak apa-apa. Jepang dulunya juga gitu kan, mulai dari amatin, tiru, modifikasi, amatin, tiru, modifikasi. Korea juga dulu amatin, tapi pada level tertentu nanti naik dan dia levelnya bukan ATM lagi, tapi untuk maju. Amatin tulisan si X, tiru dikit nanti dimodif lah, jangan plak 100%. Jadi konsep dasar menulis itu seperti itu. Amatin dulu dari keserian, dan saya dapat pelajaran juga dari Kang Pepi. Kang Pepi mungkin kita tahu ya teman-teman, Kompasiana lah, pendiri Kompasiana. Dia kan lulusan perpustakaan juga. Dia bilang kalau kita ingin latihan menulis itu coba melatih daya ingat, pengalaman keseharian kita. Oh, saya tadi di jalan ke kantor ngelihat kucing lagi dieksplor terus runtut. Jadi daya ingat itu. Mulai dari hal-hal itu. Nanti ditulis di semacam WhatsApp yang kosong, isinya kita sendiri atau apa, untuk latihan aja nulis terus. Kalau misalnya kita nggak pede, jangan diupload lah. Kalau pede juga upload, tapi latihan terus. Jadi jangan ya. Kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin dari Mas Murad sendiri saya balikin ke Mas Murad, ada pengalaman nggak untuk masalah endurance ini biar tetap mempertahankan nggak kehabisan ide. Mungkin ini karena gini Mas Murad, untuk bidang kepustakawanan kan agak sempit terus terang ya. Apa strateginya Mas Murad, tarik ke area yang lebih luas
atau gimana ini ya? Kayaknya Kang Yok sebelum saya Mbak Luki dulu deh. Mbak Luki. Oh, boleh Mbak Luki. Habis Mbak Luki Mas Irsan. Oh, ada Mas Irsan. Iya. Siap. Mbak Luki. Saya harus dibantu nih. Iya, makanya nanti. Mbak Luki tadi ada nggak? Mbak Luki. Atau gini, Mas, kalau misalnya Mas Murad tahu di anggota grup ini ada yang blog, nggak apa-apa dimintain pendapat aja ya. Kalau Mbak Luki baru masuk lagi nih, tadi sempat keluar kayaknya. Oh, siap. Nah, Mas Pur juga udah masuk ini, Mas Purwoko. Nah, ya udah. Siap. Mas Pur. Mana Mas Pur? Mas Pur. Halo Mas Pur. Ini ya hilang lagi keluar. Mbak Luki ada nih. Mbak Luki, halo. Mbak Luki. Ini sinyalnya mungkin ya, teman-teman ya. Jadi mohon maklum. Ini nanti ada pertanyaan kedua nih, bagus nih. Dari Stefani Indah.